2 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-20. 2 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-20. Minggu lalu saya juga sudah bacakan akan ayat ini. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia, oleh Kristus, kita mengatakan amin. Ya, terjadilah. Amin terhadap apa? Amin terhadap semua janji Allah. Bukan kepada rancangan manusia, bukan kepada rancangan para cendekiawan, bukan pada rancangan pada orang-orang yang mungkin bermaksud jahat. Kita katakan amin kepada rancangan Tuhan itu di atas semua apapun yang bisa terjadi. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Sebab Dia Kristus yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi. Adalah Allah yang telah mengurapi, bukan akan mengurapi. Pengurapan itu sebetulnya sudah saudara terima pada waktu saudara percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara akan bertanya, Pak, kenapa ada kebaktian pengurapan Roh Kudus? Itu untuk mengingatkan kembali. Itu menjadi momentum untuk meningkatkan kembali. Itu menjadi momentum untuk saudara mengerti kembali. Tapi Alkitab mengatakan bahwa adalah Allah yang telah mengurapi. Pengurapan inilah yang akan kita bicarakan pada pagi hari ini. Adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita. Dan yang memberikan Roh Kudus dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Saya berharap Bapak Ibu dan semua saudara dimanapun berada, perhatikan kelima ayat ini. Efesus pasal yang pertama, ayat yang ke-13 dan ke-14. 2 Korintus pasal yang pertama, ayat yang ke-20, 21 dan 22. Kalau perlu saudara beri catatan khusus, saudara copy, saudara salin, masukkan ke dalam HP saudara. Ucapkan setiap hari ini adalah janji Tuhan untuk saya dan saudara. Gampang saudaraku, Efesus 1 ayat 13 dan 14. 2 Korintus 1 ayat 20, 21 dan 22. Karena ini ayat memberikan satu jaminan. Ayat ini memberikan satu meterai yang kuat dalam kehidupan kita. Nah, dikatakan bahwa Dialah adalah Allah yang telah mengurapi. Nah, kita akan bicara mengenai pengurapan. Saudara akan tanya, Pak, pengurapan itu bagaimana? Pengurapan itu tujuannya untuk apa? Saudaraku, semuanya pada waktu kita menerima janji Allah, pada waktu kita menerima panggilan Tuhan, lalu pertanyaannya adalah begini, bagaimana caranya saya orang yang lemah ini, saya orang yang masih kadang-kadang naik turun, saya orang yang kadang-kadang bangkit, kadang-kadang saya loyo dan sebagainya, itu bagaimana saya orang yang seperti ini, itu bisa menggenapi rencana Allah. Sedangkan rencana Allah itu sangat amat terlalu ajaib. Nah, itu pertanyaan besar. Ada jarak yang sangat besar antara kemampuan saya dan saudara sebagai manusia belaka ini yang masih mempunyai banyak kelemahan dibandingkan dengan keajaiban kasih karunia dan keajaiban panggilan Tuhan. Itu jaraknya itu jauhnya luar biasa, ibarat bumi dan langit. Satu kali Paulus memberikan gambaran betapa ajaibnya akan panggilan Tuhan. Dalam Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-18 dan 19. Kitab Efesus ini kitab yang ajaib saudaraku, saudara harus baca. Dan sebetulnya semua kitab itu ajaib. Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-18. Perhatikan ini doa Paulus untuk jemaat dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang.
agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Paulus berdoa, dia sadar tidak semua orang dan mengerti itu bisa memahami dan mengerti kemuliaan panggilan Tuhan. Rencana Tuhan yang ajaib dan agung. Paulus bisa mengerti bahwa tidak semua orang itu bisa mengerti. Boro-boro kita mengerti bagaimana menggenapinya. Untuk memahami saja, itu tidak mudah. Kemuliaan panggilan. Kemuliaan panggilan. Pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Dan betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan bagi saya dan saudara. Ayat-ayat ini seperti tidak terjangkau oleh manusia. Pengertian hikmat manusia tidak pernah menjangkau akan keajaiban daripada panggilan Tuhan. Dan kemuliaan yang dia sediakan itu betul-betul di luar pemikiran kita, di luar hikmat kita, di luar jangkauan imajinasi kita. Karena itulah Paulus juga katakan dia yang sanggup melakukan jauh lebih besar dibandingkan dari segala yang bisa kita pikirkan dan doakan. Di dalam Efesus pasal yang ketiga ayat yang ke-20 dikatakan, dia sanggup melakukan jauh lebih besar dari yang bisa kita pikirkan dan kita doakan. Bahkan pikiran dan doa kita itu tidak bisa menjangkau dan membayangkan kosakata kita ini ya. Kosakata kita ini, kata-kata yang ada di kamus besar atau kamus kecil atau kamus apapun. Itu kata-kata kita, itu tidak bisa menggambarkan secara detail akan kemuliaan panggilan, akan betapa dahsyatnya kasihnya, akan betapa dahsyatnya segala sesuatu yang dia sediakan bagi kita. Itu tidak ada satupun kata-kata dan bahasa yang bisa mengungkapkannya. Karena itu dia katakan, dia yang sanggup melakukan jauh lebih besar dari yang saudara bisa katakan, pikirkan, dan doakan. Pertanyaannya, Pak, saya ini manusia lemah. Saya masih bingung kadang-kadang. Saya masih jatuh bangun dalam dosa. Saya masih khawatir. Saya masih cemas. Pulang ke rumah saya masih ribut dengan istri, dengan anak-anak. Bekerja saya juga tidak terlalu pandai. Saya bukan dari keluarga kaya yang bisa menyekolahkan saya di pendidikan yang sangat bagus. Pendidikan saya sederhana. Saya bukan siapa-siapa. Pertanyaannya, bagaimana saya dan saudara yang bukan siapa-siapa ini lalu bisa menggenapi rencana Allah yang ajaib. Bisa menggenapi panggilan Tuhan yang dahsyat itu. Bisa menggenapi janji-janjinya yang tidak masuk akal manusia itu. Hanya ada satu cara. Tuhan telah katakan, dia yang telah mengurapi saya dan saudara. Dengan apa? Dengan Roh Kudus.